welcome to Castle, Semangat Podcast for Learning and Listening. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari luar SMA Negeri 1 Ngawen nih, yaitu Bapak dan Ibu Polisi. Nah, tentunya ini spesial banget ya buat kita untuk undang tamu dari luar SMA Negeri 1 Ngawen. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Di sini aku Karina Maharani bakal nemenin kalian buat bincang-bincang sama Bapak Ibu Polisi nih. Nah, untuk Bapak dan Ibu Polisi, mohon perkenalannya. Terima kasih buat Mbaknya yang sudah mengundang kami ke acara podcast ini, acara yang sangat luar biasa dan baik. Tentunya mohon izin kami dari Satlantas Polres Blora, saya Bribtu Arif dari Satlantas dan ditemani rekan saya. Dan saya Bribtu Novitriana dari Unit Kamsel Satlantas Polres Blora. Nah, baik. Ini adalah Bapak Ibu Polisi yang sedang melakukan sosialisasi ketertiban lalu lintas di SMA Negeri 1 Ngawen. Nah, seperti yang udah aku singgung nih, untuk sosialisasi ketertiban lalu lintas ini sendiri, apa tujuannya? Nah, tujuan adanya sosialisasi ini tentunya kami selalu memberikan edukasi dan himbauan tentang pentingnya tertib lalu lintas. Dengan adanya sosialisasi ini, kami harap anak-anak pelajar khususnya bisa lebih tertib dalam berlalu lintas. Untuk apa? Guna untuk meminimalisir terjadinya angka kecelakaan di lalu lintas di Kabupaten Blora. Mungkin ada tambahan dari Bu Novi? Dan kami juga di sini memberikan pemahaman untuk kepada anak-anak agar tertib berlalu lintas serta standar keselamatan yang digunakan dalam berkendara. Oke, baik. Nah, kita juga tahu kalau banyak murid-murid yang belum mempunyai SIM itu sudah berkendara bermotor untuk ke sekolah ya, contohnya saya sendiri. Dan bagaimana kesadaran berlalu lintas masyarakat Blora nih, khususnya di pelajarnya itu? Nah, untuk di Blora sendiri yang pelajar ya Mbak ya, untuk kesadaran dalam berlalu lintas itu menurut kami sudah baik, namun harus paham akan pentingnya tertib berlalu lintas. Contohnya nih, kita berkendara di jalan raya tentunya harus mempersiapkan apa yang kewajiban kita dalam berkendara. Contohnya kita memakai helm. Nah, itu perlunya dan pentingnya kita sebagai pengendara harus mematuhi aturan yang ada. Mungkin ada tambahan, Bu Novi? Melalui Dikmas ini diharap kepada siswa-siswi sadar akan pentingnya kelengkapan dalam berkendara. Sebagian besar sudah baik, tapi ada pula yang masih melanggar. Contohnya, pelajar tersebut berboncengan 3, padahal itu kan sangat membahayakan keselamatan diri maupun pengendara lain. Ada juga yang memasang knalpot brong maupun tidak memakai helm saat pergi ke sekolah. Itu sangat contoh yang tidak baik. Ayo yang masih pakai knalpot brong nih sama cenglu pergi ke sekolah ini bahaya banget ya. Nah, dengan adanya mungkin masih ada yang melanggar nih. Dari Bapak Ibu atau dari Polri ini ada program apa sih untuk ningkatin ketertiban lalu lintas? Nah, untuk program dari kita sendiri dari Satlantas, khususnya kami dari unit Kamsel, bahwasanya dari unit Kamsel ini mengampu tentang pendidikan, Mbak. Pendidikan lalu lintas seluruh pendidikan di Kabupaten Blora, baik pendidikan anak usia dini TK sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, program kami ada PSA, Polisi Sahabat Anak, terus ada Polisi Cilik, PKS, Patroli Keamanan Sekolah, selanjutnya ada Polis Goes to School dan Polis Goes to Campus. Nah, dari beberapa program ini, kami ambil contoh PSA, Polisi Sahabat Anak, kami berikan ke pendidikan anak usia dini, PAUD, dan TK. Nah, kami beri edukasi dengan kami sambil belajar, kami ajak bermain. Contohnya ini, kami berikan himbauan dan kami berikan contohnya rambu-rambu lalu lintas. Nah, makna rambu-rambu lalu lintas ini agar anak-anak TK kita berikan ilmu dan kita beritahu pentingnya tertib berlalu lintas sejak dini agar mereka selalu ingat bahwasanya tertib berlalu lintas itu
penting. Nah, contohnya ini ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak dengan seperti ini. Nah, terus kami juga dibekali dengan buku. Kami juga punya buku pendidikan disiplin berlalu lintas untuk anak. Nah, ini pedoman kami dengan adanya PSA tadi. Terus selanjutnya, bagi anak-anak berkendara, ini khusus anak kecil, anak TK, mungkin ke sekolah di antar orang tua, tapi anak tersebut sudah memakai helm, kami juga kasih reward. Nah, ini rewardnya kami kasih gantungan kunci. Tertib berlalu lintas menyelamatkan Selamatkan anak bangsa. Nah, itu tagline dari kami. Terus ada lagi polisi cilik. Polisi cilik itu untuk siswa SD, sekolah dasar, di mana mereka kami ajari tentang PBB, baris berbaris, terus ada PKS, patroli keamanan sekolah untuk tingkat SMP. Kami juga memberikan himbauan, dan setiap paginya petugas dari PKS ini membantu kami sebagai polisi lalu lintas untuk pengaturan lalu lintas di depan sekolah. Bisa membantu temannya dalam menyeberangkan, tapi tetap kami dampingi. Terus ada lagi Police Go to School. Contohnya kami ada di SMA ini, SMA kalian, memberikan edukasi dan sosialisasi, dan Police Go to Campus. Ada tambahan Bu Novi? Cukup? Nah, ternyata program dari Polri untuk menertibkan lalu lintas itu banyak banget ya. Contohnya di kali ini adalah Police Go to School ya. Jadi Bapak Ibu polisi berkunjung ke sekolah untuk memberi sosialisasi, ya contohnya di SMA Negeri 1 Ngawen ini. Nah, selama menjalankan program, ya pastinya Bapak Ibu polisi juga bertemu banyak anak-anak ya. Nah, ada nggak pengalaman yang berkesan gitu ketika menjalankan program tersebut? Nah, untuk pengalaman yang berkesan itu sangat banyak ya Mbak. Apalagi kami selalu pendekatan diri dengan anak-anak pelajar, karena unit Kamsel ini mengambil tentang pendidikan. Nah, untuk yang saya alami pribadi, saya pernah mengajar yaitu tentang PSA, Polisi Sahabat Anak. Dan pada saat saya memberikan pembelajaran bagaimana pentingnya tertib berlalu lintas, terus saya berikan pemahaman pentingnya pakai helm ke anak. Nah, suatu ketika ada orang tua dari wali itu berbicara kepada saya, Bapak terima kasih, anak-anak kami sudah dibimbing, sudah diingatkan dalam tertib berlalu lintas. Suatu ketika pada saat mamanya mau keluar rumah, kan deket tuh ceritanya, mamanya nggak pakai helm. Nah, si anak ini menegur mamanya, mama keluar kok nggak pakai helm. Nah, jadi anak ini mengingatkan orang tuanya bahwasanya kalau kita berpergian naik sepeda motor wajib memakai helm, karena helm ini untuk melindungi kepala kita. Nah, itu berkesannya saya seperti itu. Jadi apa yang saya berikan ke anak-anak, anak-anak itu bisa menangkap, bisa memahami. Jadi di program PSA, Iya, ini PSA juga menjadi anak tuh termindset gitu ya. Kalau keluar itu harus pakai helm. Nah, masih banyak nih biasanya teman-teman keluar nggak pakai helm. Masa kalah sama anak kecil sih. Nah, untuk tadi udah sempat aku tanyain ya tentang anak sekolah yang kalau berangkat sekolah mungkin rumahnya jauh dan nggak ada angkutan umum, itu naik motor sendiri. Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau misal ada kayak operasi kayak gitu, tetap ditilang atau bagaimana? Monggo Bu Novi. Untuk anak-anak sekolah, ini kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan kan tidak diperkenankan untuk mengendarai kendaraan sendiri. Berhubung dari sekolah ataupun kendaraan transportasi umum yang ada di Blora tidak memadai, dan rata-rata domisili anak-anak yang sekolah kan jauh dari sekolahnya. Mungkin karena faktor orang tua juga kerja, ada yang pekerjaannya petani dan tidak bisa mengantarkan anaknya ke sekolah. Kita dari Satlantas juga memaklumi, tapi alangkah baiknya kepada orang tua agar atau keluarganya lah memberi waktu untuk mengantarkan anaknya sekolah. Kalau setidak bisanya anak tersebut paling enggak kalau ke sekolah itu harus mengenakan helm dan melengkapi kendaraannya yang dipakai agar selamat di jalan maupun
selamat dari rumah, pulang lagi agar bisa selamat. Nah, jadi peraturan juga dibuat demi keselamatan kita sendiri ya, betul. teman-teman. Jadi jangan lupa pakai helm untuk berkendara karena itu memang udah undang-undang, dan sekiranya Bapak Ibu kalian tidak bisa mengantar ke sekolah, minimal pakai helm dan motornya yang Ya, safety standar. ya. Nah, saya ingatkan nggak boleh pakai knalpot brong. Nah, ini ya, knalpot brong kami anjurkan tidak diperbolehkan. Nah, itu. Untuk kerugian dari knalpot brong sendiri apa ya? Nah, itu banyak. Banyak. Kita contohnya masyarakat biasa nih. Ada yang memakai knalpot brong di depan kita. Tentunya kita akan merasakan kebisingan. Iya, Nah, berisik. kebisingan ini nantinya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, itu bahayanya seperti itu dan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena pengguna lain tidak konsentrasi karena adanya knalpot ini, akhirnya bisa menimbulkan kecelakaan. Buat temen-temen nih yang masih pakai knalpot brong bisa diganti ya. Karena itu bukan hanya merugikan diri kita sendiri, Nah, karena juga merugikan orang lain. Nah, untuk tadi kan tilangan ya, bahas soal tilangan. Untuk anak di bawah umur, misal terkena tilang, itu dapat sanksi berupa apa? Kalau kasat mata sih biasanya kita kayak kalau tidak memakai helm ataupun motornya tidak memakai plat, kita arahkan ke kantor untuk kita bimbing. Dan tetap itu kita laksanakan teguran dengan penilangan. Seandainya ada juga yang kita sering temui ya di SMA waktu kita melaksanakan PH pagi, kita melihat masih banyak pelajar juga yang berboncengan tapi yang satunya tidak memakai helm. Paling kita berikan teguran secara lisan agar besoknya tidak mengulangi lagi. Kalau pelanggarannya nggak fatal, kita berikan teguran. Kalau pelanggarannya siswa tersebut fatal, kita bimbing ke kantor, tetap kita laksanakan penilangan dan kita memberikan pembinaan kepada orang tuanya agar anak tersebut besoknya bisa mematuhi aturan lalu lintas. Oke, nah dari Bapak Ibu sendiri, ada nggak tips berkendara dengan selamat dan aman tanpa ada kayak resiko saat kita berkendara? Nah, tentunya ini menjadi kita sebagai pengendara, untuk tipsnya dari kami yaitu 5S. Siap diri, siap kendara, siap fisik, sopan dan santun. Nah, siap diri, kita siap nggak diri kita ini untuk memakai sepeda motor itu. Kalau kita sakit, kalau kita ngantuk, itu jangan dipaksakan. Mending kita istirahat. Terus siap kendaraan. Kita cek dulu kendaraan kita. Baik dari rem, ban, terus spion, lampu-lampu itu normal apa enggak. Nah, ini perlu kita cek. Apalagi sekarang musim hujan, tentu jalanan sangat licin. Nah, ban ini juga sangat penting bagi pengendara sepeda motor, di mana kalau ban kita sudah mulai menipis, alangkah baiknya diganti dengan yang baru karena sangat fatal terjadinya kecelakaan. Terus siap fisik, siap diri, terus siap kendaraan sudah sopan dan santun. Nah, kita sebagai masyarakat, khususnya pengguna jalan, kita harus saling menghargai sesama. Nah, jalanan itu buat kita bersama. Dan kami menghimbau, mengingatkan, tagline kami, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Nah, itu. Buat teman-teman yang masih ngebut-ngebutan di jalan, berangkat dari rumah mepet jamnya, bisa jadi pengingat nih buat kita. Sedikit tambahan ya. Untuk dalam berkendara kita wajib membawa surat-surat kelengkapan bermotor tersebut. Contohnya STNK dan SIM itu wajib dibawa. Sama satu lagi kita harus tahu rambu-rambu dan aturan lalu lintas yang ada. Yang masih nerobos lampu merah nih biasanya. Contohnya ini Mbak, ada lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Tapi kebanyakan kalau ada lampu kuning, kita malah ngebut, ditambah gasnya atau kita kurangi. Kebanyakan nih. Kebanyakan dicepetin. Iya, malah digas. Padahal aturannya kalau sudah ada lampu kuning,
Kalau kita nyanyi ya, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning jalan hati-hati. Nah, itu aturannya kalau sudah ada lampu kuning berarti kita disuruh hati-hati persiapan lampu merah. Nah, itu. Nah, berarti kalau masih lampu kuning itu Pak, berarti harus itu ya, dikurangi kecepatan? Iya, dikurangi kecepatan, bukan malah digas. Nah, itu. Kadang tuh malah orang-orang banyak yang malah justru Ditambah gasnya iya, ya. takut merah lagi. Nah, untuk pesan buat teman-teman dari SMA Ngawen kayak gimana Pak untuk lebih menertibkan lagi nih berkendaranya? Novi? Saya punya pantun nih dari teman-teman unit Kamsel untuk anak-anak muda sekarang agar mematuhi rambu lalu lintas. Jalan-jalan ke kota Blora. Cakep. Jangan lupa pulangnya beli kulkas. Untuk generasi anak bangsa, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Cakep. Nah, saya juga punya nih Bu Novi. Apa tuh? Ke sekolah lewat jalan pintas. Cakep. Pas dibelokan ketemu si Dara. Patuhilah rambu lalu lintas agar selamat dalam berkendara. Terima kasih untuk Pak Arif dan Bu Novi udah mau sharing-sharing dan ngasih banyak tips nih ke kita dan tentunya nambah pengetahuan kita tentang ketertiban berkendara dan berlalu lintas. Terima kasih, Ya, baik, terima kasih. sudah datang di Skesel. Sepertinya udah cukup ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang nonton Skesel dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.